Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Khan fi din azakumullah. Insyaallah kita akan mulai membaca kitab Al-Arba'un Al-Muntakhabah min ahadithi Tauhid Ibn Khuzaimah Al-Musta'zabah li fadilati Syekh Al-Alam Al-Muhaddith Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Sa'ad hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu lima yuhibbuhu wa yardah. 40 hadis-hadis pilihan dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Khuzaimah, kunyah beliau Abu Bakar, nama beliau Muhammad ibn Ishaq. Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah An-Naisaburi. Beliau dari Naisabur. Naisabur itu sekarang ada di Iran. Beliau wafat di awal-awal tahun 300-an Hijriyah dan sempat berguru kepada Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, penulis As-Sahihain. Ya. Jadi beliau murid Imam Al-Bukhari, murid Al-Imam Muslim. Dan beliau punya murid yang terkenal, diantaranya Ibnu Hibban, Abu Hatim Muhammad ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, yang menulis kitab Sahih Ibnu Hibban. Ya. Jadi ini Ibnu Khuzaimah, ya, wafat di awal-awal tahun 300-an Hijriyah, 312 atau 13 begitu. Beliau murid Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan beliau adalah guru dari Al-Imam Ibnu Hibban. Beliau dikenal sangat pakar dalam fikih hadis. Beliau memiliki kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Beliau memiliki kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dalam bidang fikih hadis. Dan beliau mulai dalam perjalanan menuntut ilmu
keluar berkeliling mempelajari ilmu hadis itu dari usia 15 tahun. Setelah beliau menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ini beliau Al-Imam Ibnu Khuzaimah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah. Beliau punya kitab At-Tauhid yang berisikan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman kepada Allah Azza wa Jal, iman kepada sifat-sifat Allah, dalam masalah barakallahu fikum iman kepada hari akhir, dalam permasalahan takdir, dalam permasalahan syafaat di hari kiamat. Itu pembahasan kitab At-Tauhid. Kitabnya tebal sebenarnya, berisikan ayat-ayat dan hadis-hadis serta kalimat-kalimat beliau membantah ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Membantah ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, kita akan membaca 40 hadis dari kitab itu, kitab yang tebal itu, yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Sa'ad yang dikenal sebagai muhaddits di Riyadh, ya. Syekh Abdullah Al-Sa'ad ini dikenal sebagai muhaddits di Riyadh. Sampai sekarang masih hidup. Beliau mensyarah kitab At-Tauhid atau pelajaran kitab Tauhid itu 10 tahun. Kemudian dipilih 40 hadis dari kitab itu dan diedit dan dirapikan oleh salah satu murid beliau, ya, Ahmad Ibn Abdul Razzaq Al-Anqari, dan dicetak. Di sini ada pelajaran-pelajaran dari hadis. Ada hadis, kemudian ada derajat hadis, kemudian ada pelajaran dari hadis. Ya, itu keterangan-keterangan dari Syekh Abdullah Al-Sa'ad yang diambil dari kitab Sahih Ibnu Khuzaimah tadi. Insyaallah kita akan mulai, ya, di antum yang pegang PDF-nya bisa dibuka mulai halaman 65. Di kitab yang dicetak tertulis di situ halaman berapa? 65. Halaman 65. Qala al-Muntahib wafaqahullah, babu itsbati sifatin nafs lillah wa hiya dzatuhu al-muqaddasatu subhanahu wa ta'ala wa qaulullahi ta'ala wa qaulillahi ta'ala kataba ala nafsihi ar-rahmata. Al-ayat natai asyar min suratul An'am. Hadis yang menjelaskan ditetapkannya sifat nafs bagi Allah. Apa nafs itu? Wahya dzatuhu, sifat zat. Allah itu menyandang sifat zat.
Allah itu menyandang sifat zat. Al-Muqaddasah subhanahu wa ta'ala, yang maha suci, lagi maha tinggi. Serta penjelasan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis yang menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kataba ala nafsihi ar-rahmah, ay ala dhatihi ar-rahmah. Allah telah menuliskan atas dirinya ar-rahmah. Ya. Jadi kalau di Al-Quran ketemu atau di hadis ketemu, ya, lafaz kalimat nafsullah, ya, nafsihi, nafsi, ya, maka makna nafsu Allah di situ adalah zat, zat Allah, zat Allah yang maha suci. Al-hadithul awal, qala al-imam Ibn Khuzaimah, haddathana Ya'qub ibn Ibrahim ad-Dawraqi, qala haddathana Abu Muawiyah Muhammad bin Qazin, qala haddathana al-A'mas Sulaiman bin Mihram an Abi Saleh Badam Samman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, hadis qudsi, Allah berfirman, ana ma'a abdi hina yadhkuruni, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Allah Ta'ala berfirman, ana ma'a abdi. Al-ma'iyah di sini, ma'a di sini artinya, ya, ta'yid wan nusrah, ta'yid wan nusrah, ya. Aku senantiasa menolong hambaku hina yadhkuruni, selama hambaku itu senantiasa berzikir kepadaku. Aku senantiasa menolong hambaku, ya, selama hambaku itu berzikir mengingat aku, ya. Seperti nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka, ya, ihfazillaha tajidhu tujahaka, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Jagalah, ya, agama Allah, jagalah aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjagamu. Ingatlah kepada Allah ketika kamu sedang lapang, sedang senang, sedang makmur, sedang sejahtera, maka Allah akan menolong kamu ketika kamu sedang kesusahan. Ana ma'abdi, aku akan senantiasa menolong hambaku, membantunya, menjaganya, hina yadhkuruni, ya, tatkala dia zikir kepadaku. Keutamaan zikir, bahwa zikir, ya, itu, ya, yajlibu, ya, nusratillah wa hifdzillah. Zikir itu akan menjadi sebab pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan zikir. Fa in dzakarani fi nafsihi, jika hambaku itu berzikir lirih, ya, berzikir hanya dia saja yang dengar,
Dzakartuhu fi nafsi. Atau zikir sendirian. Ya. Makna dzakarani fi nafsihi ada dua. Ya. Zikir hanya lirih, hanya dia yang dengar, atau zikir sendirian. Dzakartuhu fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Ya, maka aku akan menyebutnya dalam diriku. Maka aku akan menyebutnya dalam diriku. Di sini ada dzakartu fi nafsi, dalam diriku, dalam zatku yang maha suci. Ya. Dalam diriku yang maha suci. Wa in dzakarani fi mala'in, dan kalau hambaku itu berzikir, menyebut namaku di tengah keramaian, ya, ada banyak orang di situ selain dirinya, zakartuhu, maka aku akan menyebut namanya fi mala'in khairin minhum, ya, di kerumunan para malaikat, ya, yang lebih baik dari mereka. Seperti hadis apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarrasunahu fi ma bainahum, ya, illa nazalat alaihimus sakinah hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah, ya, satu kaum berkumpul di masjid mengkaji, ya, Al-Quran, mengkaji sunnah, melainkan mereka akan diselimuti dengan sakinah, ketenangan, ya, turun kepada mereka rahmat Allah, diselimuti rahmat Allah, para malaikat, ya, menaungi mereka, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikat. Kata Al-Muntakhib, hadza haditsun sahih, ini adalah hadis yang sahih, ruwatuhu thiqat, para perawinya terpercaya, akhrajahu Ahmad, Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhum binahwihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Syahid yang menjadi, ya, kalimat utama dalam hadis itu adalah dzakartuhu fi nafsi, ya, aku akan menyebutnya, ya, fi nafsi, dalam zatku, dalam diriku yang maha suci. Maksudul bab, pelajaran dari hadis ini, al-iman bi dzatillahil muqaddasah wa hayatihi wa wujudihi jalla wa ala. Ya, beriman, kewajiban beriman akan adanya zat Allah yang maha suci. Ya, Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Allah itu maha hidup, Allah itu ada. Kata ba'ala nafsihi rahmah, Allah menuliskan atas dirinya yang maha suci ar-rahmah. Wa anna dzatahu subhanah, zat Allah la tumathilu dzata makhluqatihi mahma 'azumat. Zat Allah itu tidak sama dengan zat makhluk, ya, sehebat, segede apapun, sehebat apapun itu makhluk, ya, tidak bisa menyamai zat Allah. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, hadis asyar min surat As-Surah. Tidak ada sesuatu apapun yang sama, serupa, sepadan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah, dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Kalau syai'un nakirah fi siyakin nafi, ya, fata'umu kulla syai' fala mithla wala samia wala nadhira wala adla lahu wala idla lahu. Ya, tidak ada satupun yang sama, serupa, sepadan, ya, sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena syai'un itu mencakup segala sesuatunya, apa saja. Nah, ini hadis, ya, dan ayat-ayat yang menetapkan, ya, nafs bagi Allah, yaitu zat,
Ya, zat Allah yang muqaddasah itu barakallahu fikum apa? Bantahan kepada orang-orang ateis yang mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jalla. Ya, bantahan kepada orang-orang ateis yang mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jalla. Qala babun al-imanu bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi al-ula. Hadis yang menjelaskan kewajiban iman terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Ya. Setiap nama dari Asmaul Husna Allah Azza wa Jal terkandung di dalamnya apa? Sifat. Setiap nama dari Asmaul Husna Allah Azza wa Jal, ya, terkandung di dalamnya sifat Allah yang maha luhur. Ya, tetapi tidak setiap sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau oleh Rasulullah untuk Allah Azza wa Jal maka diambil dari sifat itu nama Allah. Tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat, ya, misalkan tertawa, nanti akan disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalil hadis sifat tertawa. Ya, yadhaq, tertawa. Tidak diambil dari sifat itu nama Al-Mudhik, Allah yang maha tertawa. Tidak. Ya. Jadi setiap nama dari Asmaul Husna Allah itu diambil darinya sifat, ditetapkan darinya sifat. Ar-Rahman ditetapkan darinya sifat rahmah. Ya. Al-Khaliq, nama Allah ditetapkan darinya sifat Al-Khalq, mencipta. Ar-Razzaq ditetapkan dari nama itu sifat Allah, ya, Ar-Razq, maha memberi rezeki, dan begitu seterusnya. Tapi tidak di sebaliknya. Ya, tidak di sebaliknya. Ya, Allah yanzil, Allah turun ke langit dunia. Tidak diambil dari situ sifat apa? Nama. Tidak diambil dari situ nama. Kemudian nama Allah An-Nazil. Nama Allah An-Nazil. Tidak ada. Barakallahu fikum. Itu perbedaan nama dan sifat. Al-hadits tsani, hadis yang kedua, qala al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, itu disebutkan halamannya di kitab At-Tauhid. Hadis ini ada di halaman mana? Haddatsana Abu Bishr al-Wasiti qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadha ahaduna madja'ahu an yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, memerintahkan kepada kami, idza akhadha ahaduna, kapan saja salah seorang dari kami, ya, mengambil madja'ahu, ya, tidurnya, yakni kapan saja di antara kami hendak tidur dan sudah berbaring. Ini bimbingan sunnah, ya, ketika hendak tidur, adab ketika hendak tidur, ya, adab ketika hendak tidur. Nabi SAW memerintahkan kami ketika hendak tidur, sudah berbaring, agar membaca Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal qur'ani a'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidhum binasiyatihi
antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi 'anni ad-dain wa aghnini minal faqr. Iqdi 'anni ad-daina wa aghnini minal faqri. Doa dibaca ketika sudah berbaring hendak tidur. Allahumma ya Allah, Rabbas samawati, pencipta dan pemilik dan pengatur langit-langit, Rabbal ard, pencipta dan pemilik serta pengatur bumi, Rabbana, pencipta dan pengatur kami, wa Rabba kulli syai', pencipta dan pengatur segala sesuatu, falikal habbi wan nawa, yang membelah al-hab, ya, bebijian, ya, dari kacang-kacangan, ya, seperti gandum, bebijian, ya, dari apa? Kalau gandum, padi, gandum itu namanya hab, ya. Wan nawa, dan yang membelah an-nawa. An-nawa itu biji kurma. Ya. An-nawa itu biji kurma. Biji kurma itu kan terbelah, ya. Dan sangat keras. Dan sangat keras, ya kan? Biji kurma itu. Nah, ini sifat-sifat maha sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak mampu, ya, membelah bebijian gandum, biji padi dan sejenisnya, kemudian apa? Kemudian bertunas, ya, kemudian tumbuh tunas. Demikian pula membelah biji kurma yang keras itu, kemudian bertunas. Selain Allah tidak ada yang mampu. Selain Allah tidak ada yang mampu. Sembahan-sembahan orang-orang musyrik tidak mampu. Ini maha sempurnanya Allah. Dan itu adalah bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Wa munzilat Taurati wal Injil wal Qur'an. Dan yang menurunkan Taurat, ya, Injil dan Al-Quran. Al-Quran, Injil dan Taurat semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah turunkan Taurat kepada Nabiullah Musa, Injil kepada Nabiullah Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, ya, yang membawa turun, ya, dari Allah yang maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluk, itu adalah siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zatnya maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Karenanya kitab-kitab suci itu turun, ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun kepada makhluk yang ada di bumi. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, ya Allah, min syarri kulli syai', dari kejahatan segala sesuatu. Dari kejahatan segala sesuatu yang jahat. Ya. Ini buah daripada iman kepada rububiyah. Semua tadi dari Allahumma rabbas samawat dan seterusnya sampai munzilat Taurat wal Injil wal Quran, itu adalah bukti dan bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buahnya adalah beribadah hanya kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah yaitu doa, salah satu bentuk doa yaitu memohon perlindungan. Memohon perlindungan, ya, dari keburukan. Memohonnya hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang disebut dengan al-isti'adzah. Ibadah doa memohon perlindungan. A'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu min syarri kulli syai', dari kejahatan segala sesuatu. Ya. Anta akhidhum binasyatihi, segala sesuatu yang engkau ya Allah akhidhum binasyatihi, ya, mencabut ubun-ubunnya, mencabut ubun-ubunnya. Ya. Antal awal, ini sifat Allah mencabut ubun-ubun makhluk. Antal awal falaisa qablaka syai'un, engkau adalah al-awwal, maha awal. Nama Allah al-awwal, al-akhir. Ya. Antal awwalu, engkau adalah maha awal. Falaisa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Ini yang disebut dengan abadi. Yang disebut dengan apa? Abadi. Ya. Engkau adalah al-awwal falaisa qablaka syai'. Engkau adalah maha awal. Tidak ada sesuatu pun, sesuatu apapun sebelum engkau. Ini disebut apa? Ya, azali. Disebut apa? Azali. Ya, disebut azali. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un, dan engkau adalah maha akhir. Falaisa ba'daka syai'un, tidak ada sesuatu pun yang lebih abadi, tidak ada sesuatu pun yang abadi, yang kekal selain engkau ya Allah. Kullu syai' halikun illa wajhah. Ya. Ini makna abadi. Ya. Antal awal itu azali, antal akhir itu abadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu azali dan abadi. Ya. Tetapi lafaz yang dipakai di dalam sunnah Nabi SAW dalam hadis itu memakai lafaz apa? Al-awwal wal akhir. Ya, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang ya muqabalah, ada yang ya berhadap-hadapan seperti ini. Apa namanya? Ya. Berkebalikan seperti ini. Ya, awal kebalikannya akhir. Azali kebalikannya abadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala al-awwal, maha awal. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Allah maha awal dengan segala zat dan sifat-sifat dan nama-namanya. Allah maha awal dengan zatnya, dengan segala nama dan sifat-sifatnya. Itu sudah kita baca di Ma'arijul Qabul ya. Ketika itu kita membaca kutipan dari ya Al-Imam Ad-Darimi. Ya. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Ya. Bantahan beliau terhadap Bishr Al-Mirrisi atau Al-Marrisi yang menuduh bahwa nama-nama Allah itu makhluk. Ya, sehingga otomatis sifat-sifat Allah juga makhluk. Ya. Nah, Allah Maha Awal. Zat Allah Maha Awal, tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Ya, Allah Maha Awal dengan segala nama dan sifat-sifatnya. Dan Allah Antal Akhir, Allah Maha Akhir. Ya. Ini abadi. Falaisa ba'daka syai'un, tidak ada yang abadi selain Allah. Tidak ada yang kekal selain Allah Azza wa Jalla. Kullu syai' halik, segala sesuatu akan sirna, akan binasa. Ya. Illa wajhah, illa Allah. Wa anta adh-dhahir falaisa fawqaka syai', dan engkau adalah Maha adz-dhahir. Ya. Nama-nama yang berpasangan seperti ini, ketika kita menyebutnya juga berpasangan.
Allahu wal awwal wal akhir. Sebagaimana Nabi SAW menyebut di sini dan dalam surat Al-Hadid, ya, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, disebut berpasangan. Ya, disebut berpasangan. Allah Maha Zahir. Allah Az-Zahir. Mana falaysa fawqa syai'. Allah adalah Al-A'la, zat yang maha paling tinggi di atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Az-Zahir itu dalil kalau Allah zatnya maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Sama dengan makna Al-A'la. Dalam rukuk sujud kita membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Dan Allah adalah maha al-batin. Ya, falaysa dunaka syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang mengetahui segala sesuatu dengan sangat-sangat dalam, sangat-sangat detail, kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh makna al-batin itu semakna dengan makna al-latiful khabir. Ya, sama dengan makna Allah al-latif al-khabir, yang sangat mendalam ya pengetahuannya, ya, mengetahui segala sesuatu ya, yang nampak maupun yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi juga yang dirahasiakan maupun yang disembunyikan lagi, ya, ya'lamu sirra wa akhfa. Ketika menyebut Az-Zahir, nama Allah juga dengan pasangannya, wa huwa adz-dzahir wal batin, sebagaimana di sini, sebagaimana dalam surat Al-Hadid, wal awwal wal akhir dzahir wal batin. Jangan dipisah-pisah. Ini namanya tawassul. Tawassul dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Tawassul dalam doa dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika kita berdoa, kita puji-puji Allah dengan menyebut nama-namanya. Iqdi anni dain, baru sekarang permintaannya disebutkan. Iqdi anni ad-daina, ya, lunasilah hutangku ya Allah. Wa aghnini minal faqri, dan jadikan aku kaya ya dari kefakiran. Ya. Ini pelajarannya, ya, persoalan kefakiran dan hutang itu bukan soal sepele. Ya. Buktinya Nabi SAW berdoa minta, ya, mengajarkan kita minta dilunasi hutang kita dan minta kita dijadikan kaya, enggak fakir. Ya, enggak miskin. Itu panjang sekali tawasulnya. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi rabbana wa rabba kulli syai'in. Ini apa namanya? Barakallahu fikum, ini tawasul semua. Falikul habbi wa nawa muzilat taurat wal injil wal quran. A'udzubika min syarri kulli syai'. Anta akhidhum binasyi antal. Ini semua tawasul. Ya, tawasul yang panjang ini untuk apa? Minta apa? Dilunasi hutangnya dan dibebaskan dari apa? Kemiskinan, kefakiran. Ya, jangan lupa kalau bekerja mencari rezeki, ya, memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang, ya, memberikan kekayaan dan mengangkat kefakiran, kemiskinan. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di banyak ayat diingatkan kan? Ya, fa idza qudiyatus shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat, kalian bubar, bertebaranlah di muka bumi, kerja, ya, cari karunia Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir. Ya. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Ya. Carilah rezeki.
Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi ya, ini salah satu doa yang semestinya dibaca setiap hari, karena di sini Nabi mengajarkan setiap hari. Ya, setiap kali kita berbaring mau tidur maka dibaca ya doa ini. Qala hadza haditsun sahihun wa akhrajahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa ghairuhum binahwihi wa qala Abu Isa Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, senada dengan ini Al-Imam Tirmidzi, Abu Isa Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Maksud bab pelajaran dari bab ini, pelajaran dari hadis ini, al-iman bi asma'illahi wa sifatihi yahsulu bima yali. Ya. Iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu diraih dengan ya beberapa langkah berikut. Awalan bi an tu'mina wa tuqirra bi anna lillahi al-asma'al husna was sifatil ula kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Kamu mengimani dan mengakui bahwa Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang berada di puncak keindahan, sifatul ula, dan sifat-sifat yang maha luhur, yang sesuai ya dan selaras sepadan, yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kamu ya tahrif, merubah-rubahnya, ta'til ya, mengingkarinya atau sebagiannya, atau mengingkari maknanya. Wa min ghairi takyif, tanpa kamu ya menerka-nerka tata caranya, wala tamtsil, dan tanpa kamu menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk. Ya, jadi ada arba' mahadzir. Ya, ada arba'at mahadzir ya fi al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Ada 4 yang harus dihindari. Ya, ada 4 hal yang harus dihindari dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama apa? Tahrif, merubah-rubah. Ya, merubah lafadznya ataupun maknanya. Ya, merubah-rubah nama-nama dan sifat Allah, lafadz ataupun makna. Yang kedua ta'til. Ya, yang harus dihindari yang kedua adalah ta'til. Mengingkari. Mengingkari keseluruhannya atau sebagiannya atau maknanya. Ya, hanya menetapkan lafadznya. Yang ketiga takyif. Yang ketiga takyif. Ya. Menerka tata caranya. Ya, hakikatnya. Menerka tata cara dan hakikat dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tamtsil. Menyerupakan, menyamakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk. Tsaniyan, pelajaran yang kedua, al-imanu bi anna asma Allah subhanahu wa ta'ala wa sifati tauqifiyatun ya tuthbituha kama athbataha rabbuna fi kitabihil mubin wa athbata rasuluhu al-amin sallallahu alaihi wasallam fi sunnati tsabitah al-mutahharah wa hadha huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah. Pelajaran yang kedua ya, mengimani bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu paten, tauqifiyah, paten. Sudah paten. Artinya engkau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang Allah tetapkan oleh Allah sendiri untuk dirinya dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahwa masdar ya, literatur ya, sumber rujukan dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak menetapkannya dengan akal semata, tidak pula menetapkannya dengan istihsanat, anggapan baik semata, tidak pula menetapkannya ya dengan yakni adzon ya, dengan prasangka belaka, ya. Tidak pula dengan kiasat, dengan kias, tidak. Ya.
Wa alaihi, atas dasar itu, bi an tu'mina annahu la yajuz li ahadin an yuthbita isman lillah lam yuthbithu rabbuna li nafsihi wala anbiya'uhu sallallahu alaihi wasallam li rabbihim tabaraka wa ta'ala. Atas dasar pelajaran kedua ini, maka kamu mengimani bahwasanya haram, tidak boleh bagi seorang pun menetapkan nama bagi Allah yang tidak Allah tetapkan nama itu untuk dirinya dalam Al-Quran. Tidak pula ditetapkan oleh para nabi, ya, untuk Allah Azza wa Jalla, ya. Karena apa yang ditetapkan oleh para nabi telah dijamin selamat, ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa salamun alal mursalin. Sudah ditetapkan bahwa apa yang ditetapkan oleh para nabi itu selamat. Ya, selamat dari kekeliruan, selamat dari ketidaksempurnaan, dari cacat, aib dan seterusnya. Ya. Bagaimana dengan menerjemahkan nama atau sifat Allah ke dalam bahasa lain selain bahasa Arab? Itu bukan menetapkan nama, terjemahan itu. Ya, namanya menerjemahkan. Bukan menetapkan nama. Ya, bukan menetapkan nama. Nama dan sifat tauqifiyah. Sudah paten dari Allah Azza wa Jalla. Menerjemahkan. Syekhul Islam di Al-Jawabus Sahih menerangkan bahwasanya menerjemahkan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla ke dalam bahasa lain, ya, hal itu dibolehkan dengan syarat tetap menjaga kemahasucian dan kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla dan tidak mengesankan apa? Ketidaksempurnaan Allah Azza wa Jalla, kenegatifan Allah Azza wa Jalla. Ya. Salisan, yang ketiga, al-imanu bi anna asma Allah Ta'ala tatadammanu li sifatin ba'duha yatadammanu li atharin muta'addi. Fasmullahir Rahman yatadammanu sifatar rahmah wa atharahu. Ya. Yani rahmatullah al-khalaiq minal afwi anhum wa inzalil matar wa ihya'il ard ba'da mautiha kama qala ta'ala fi surati Ar-Rum, fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengimani bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna itu terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah. Setiap nama terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah. Bahkan sebagian dari nama-nama Allah itu terkandung di dalamnya athar, ya, akibat, dampak, ya, efek daripada, ya, nama tersebut, daripada sifat tersebut yang muta'addi, yang dirasakan oleh makhluknya. Fasmullah Ar-Rahman, contohnya nama Allah Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman. Apa kita menerjemahkan Ar-Rahman? Ya, terjemahan secara bahasanya yang maha luas rahmatnya, kasih sayangnya. Ya, tadamanu sifat ar-rahmah. Nama Allah Ar-Rahman ini, ya, terkandung di dalamnya sifat Allah yang maha luas rahmatnya, kasih sayangnya, ya, wa atharahu, dan juga efek, dampak, akibat dari nama Allah Ar-Rahman dan sifatnya Ar-Rahmah, ya, yaitu apa? Rahmatullah al-khalaiqa, Allah merahmati para makhluknya, minal afwi anhum, Allah memaafkan mereka, wa inzalil matar, Allah menurunkan hujan, wa ihya'il ard, Allah menghidupkan, ya, tanah yang telah gersang, ba'da mautiha, setelah dia mati. Yaitu semuanya bukti, efek, bukti, dampak, akibat dari nama Allah Ar-Rahman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 50, fangzur ila athari rahmatillah. Ya, lihatlah, ya, kepada bukti dari rahmat Allah. Lihatlah kepada bukti dari rahmat Allah. Ya, efek dan akibat, dampak dari rahmat Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang telah mati, yang telah gersang. Ya. Inna dzalika la muhyil mauta. Ya, sesungguhnya itu adalah
Allah yang menghidupkan segala sesuatu yang telah mati, yang telah menjadi mayit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Jangankan cuma menghidupkan bumi yang telah gersang menjadi hijau kembali, menghidupkan manusia yang telah mati pun mudah bagi Allah SWT. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi setiap nama Allah terkandung di dalamnya sifat dan buah dari sifat itu, akibat dari sifat itu, efek dari sifat itu. Rabi'an, yang keempat, doa Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi kama amara Rabbuna azza wa jalla haitsu qala subhanahu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa qaulu ta'ala qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang keempat, iman kepada nama-nama dan sifat Allah. Bagian dari iman kepada nama-nama dan sifat Allah, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan bertawasul melalui nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dengan bertawasul melalui apa? Nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan apa yang kita minta. Makanya kita berdoa selalu diawali dengan Rabbana, Rabbi, Allahumma, pakai nama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah akan membalas perbuatan mereka. Qul Allah qala, dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 110, Qul Allah awid'ur rahman. Wahai Nabi, katakan kepada umatmu, Ud'u Allah awid'ur rahman. Berdoalah kalian menyebut nama Allah atau menyebut nama Ar-Rahman. Ayyama tad'u, nama apa saja yang kalian sebut dalam doa kalian dari nama-nama Allah, falahul asmaul husna. Maka Allah itu memiliki asmaul husna. Khamisan, yang kelima, ihsa'u asma'illahi ta'ala wa du'a Allah biha. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah ahsaynahu hafidnahu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa laysal muradu min al-hadithi hasra asma'illahi ta'ala fi adad muayyan, wa innamal maqsudu min asma'illahi 99 isman. Yang kelima, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah kita berusaha untuk menghafal nama-nama Allah asmaul husna dan berdoa dengannya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha ay hafidnah, barang siapa yang menghafalnya dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan di sini bukan hadis ini maksudnya membatasi bahwa asmaul husna Allah itu hanya 99 saja. Tidak. Tapi maksud dari hadis ini bahwa Allah siapkan 99 nama. Siapa yang menghafalnya, mempelajarinya, mengamalkannya, mengimaninya dan seterusnya, maka dia dijamin surga. Karena siapa yang menghafal dan mengkaji, mengimani 99 nama ini, jelas dia mukmin. Mukmin kamilal iman, mukmin sempurna imannya. Maka dijamin surga. Maka dijamin surga. Ini iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di hadis yang kedua, insyaallah kita lanjutkan malam. Jadi kajian ini bukan hanya untuk santri non mahasiswa
untuk santri mahasiswa juga, ya, untuk santri-santri mahasiswa yang tidak ada jadwal kuliah, ya, supaya mengikutinya, ya. Insyaallah kita lanjutkan malam nanti insyaallah. Habis tarawih ya. Tarawihnya selesai jam berapa? Sini. 8:30. 8:30. Oh ya, insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Baik. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.